Anda sedang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, saya mau tulis ini dulu sebentar. tambahkan Selamat malam semuanya. mengedit tempel Oke, KEBUT kirim oke ya. tunggu kami akan menunggu Rachel Putri sematkan komen. Wah, hari ini spesial ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya, karena kan video ini akan saya share di IGTV dan pastinya juga banyak orang-orang luar yang melihat gitu ya. Nama saya Rahel, umur saya 18 tahun. Saya merupakan seorang mahasiswa blind ya. Dan alhamdulillahnya saya merupakan sebagai host di acara ini ya. Nama acaranya adalah Observasi atau Obrolan Seru Bervariasi. Alhamdulillah kita sudah setahun. Doakan ya, mudah-mudahan acara ini bisa tetap lancar, berjaya sampai pada masanya nanti. Insya Allah akan selalu istiqomah ya, atau konsisten gitu untuk menjalani acara ini gitu. Apa kabar nih semuanya ya? Di akhir pekan ini besok sudah mulai masuk ya. Saya juga udah mulai masuk kuliah besok. Insya Allah alhamdulillah baru semester 1 ya. Tapi jadwalnya sudah padat merayap gitu. Oke. Sri Handayani lambaikan Rizky garis bawah muslim. Ya, ini udah ada yang gabung ya. Sepertinya ini baru juga, saya belum mengenali. Halo. Namanya Rizky ya, Rizky. Oke. Jadi hari ini spesial ya. Nanti saya akan memperkenalkan siapa narasumber di balik layar ini gitu ya. Narasumbernya namanya Kak Ramaditya Adhikara. Ini pasti kalau ada yang kenal atau ada yang tahu, beliau ini merupakan salah satu tokoh tunanetra yang sangat-sangat menginspirasi sekali buat saya. Ya, beliau merupakan seorang dosen luar biasa politeknik, seorang trainer, motivator, penulis novel, dan masih banyak lagi, seorang kolumnis Detiknet dan juga kolumnis of magazine. Pokoknya nanti kita akan seru-seruan bareng. Tema kita kali ini adalah My blindness is the greatest gift. Kenapa saya ambil tema ini ya? Jadi temanya kebutaanku adalah anugerah terbesar atau anugerah terindah. Ya, jadi kita bisa sama-sama belajar buat belajar buat bersyukur. Ya, kita seringkali banyak sekali mengeluh dalam hidup ini, padahal sebenarnya masih banyak orang-orang yang bahkan hidupnya itu jauh lebih kurang gitu ya. Kita yang baru seperti ini aja ya Bu, kita udah cepet banget ngeluhnya gitu. Nanti kita akan belajar gimana sih kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Khususnya buat saya juga sama ya, banyak kurangnya gitu. Terus bisa belajar, nanti kita juga belajar gimana sih cara memperlakukan kalau seandainya kita punya keluarga disabilitas atau punya teman-teman disabilitas. Komunikasi yang tepat itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan belajar tuh. Atau kita juga nanti akan belajar gimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, pantang menyerah gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang apa aja ya, dipersilahkan, oke? Tapi mohon maaf nih kalau misalnya nanti ada yang gak kebaca atau ada yang gak saya sapa gitu ya, karena saya juga fokus untuk di narasumbernya ya. Nanti kita tunggu dulu narasumbernya, oke? Rachel Ewi garis bawah 06 bergabung. Oke, ini udah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya. Oke, semoga akhir pekan kita menjadi satu kebaikan ya. Kita bisa bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan ya, daripada kita
mendengarkan hal-hal yang eh, apa ya yang sifatnya seperti itu ya. Lebih baik kita cari hal-hal yang sifatnya itu self concept gitu. Jadi bukan self concept, maksudnya pengembangan diri yang bisa membuat diri kita itu berkembang. Apa aja, tentang motivasi kah, mungkin ada yang lagi galau, ada yang lagi putus cinta gitu ya, namanya anak muda gitu. Itu bagus loh, cari imun buat diri sendiri. Jadi imun itu bukan cuma fisik ya, bukan cuma imun covid ya, tapi imun buat mental, ya kan, penting kan gitu. Langbaik video Torina. Ini udah bergabung semua ya. Sri Handayan. Langbaik Rizky garis tunggu. Oke, Kami kita sambil menunggu narasumbernya, alangkah baiknya kita sapa-sapa kenal dulu nih. Soalnya ini ada beberapa yang baru, dimana saya juga belum terlalu kenal sama audiens ini nih ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya gitu. Pokoknya nanti kita akan seru-seruan bareng ya. Lihat deh, tunanetra atau orang yang mengalami gangguan penglihatan aja bisa kok meraih masa depannya gitu. Itu nggak menjadi satu halangan gitu. Malah Kak Rama ini narasumber saya ya ibaratnya memiliki keluarga, dia punya anak, seorang ayah yang hebat, itu nggak menjadi halangan. Jadi jangan berpikir kalau orang yang cacat, saya pakai bahasa yang mudah dipahami aja ya, karena nggak semua orang memahami tunanetra gitu. Jadi orang yang cacat secara penglihatan itu juga nggak menjadi hambatan dimana dia nggak bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi banyak tunanetra yang udah berkeluarga, yang udah membina keluarganya dengan baik, itu banyak kok. Teman-teman saya malah ada yang udah jadi dosen, berhasil. Malah saya pengen banget kayak gitu ya. Saya kan baru baru awal gitu ya untuk menjajak di dunia seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa gitu. Tapi banyak kok gitu. Makanya ya di sini nanti kita akan belajar gimana sih supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih bersyukur, gak gampang ngeluh. Biasanya kan tugas banyak sedikit udah ngeluh gitu ya, aduh capek gitu ya. Terus misalnya apalah gitu, masalah-masalah kecil kadang bisa jadi besar ya nggak sih. Nah nanti kita juga akan selipkan motivasi di situ. Pokoknya nanti kalau misalnya ada yang lagi galau atau ada pertanyaan, sok mangga ya. Mohon maaf ya karena saya lagi kurang enak jadi kalau suaranya agak beda ya. Oke. Lambaikan Sri Handayan video Tori Ewi garis bawah GBCPN bergabung. Iya ada ya. Bunda 3700. Ya, halo, assalamualaikum. Heni Puspita 100. Ada Heni Puspita ya. Oke. Selamat datang ya. Semoga semuanya sehat-sehat nih ya. Walaupun lagi corona kayak gini, ini kita sambil menunggu kedatangan narasumbernya, narasumber yang sangat-sangat hebat. Jadi dulu itu sebenarnya impian saya dari kecil ya, khususnya mama pengen banget saya bisa ngobrol, bisa sharing bareng sama narasumber ini gitu. Karena hebat loh, ibaratnya dia motivator banget. Beliau motivator banget walaupun maksudnya di balik kondisinya seperti ini, tapi luar biasa kalau menurut saya ya gitu. Kadang kita yang maksudnya gini ya, ada orang yang diberikan kesempurnaan lebih ya. Kesempurnaan lebih tuh bukan kesempurnaan lebih, maksudnya fisik yang lengkap, yang berfungsi baik, tapi gak mempergunakan itu sebaik-baiknya gitu. Jadi ya itulah dia, makanya masing-masing orang itu punya kekurangan dan punya kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi gak semua orang yang punya fisiknya utuh lengkap itu juga gak semua bisa. Ibaratnya
banyak yang mempergunakannya itu dengan hal-hal yang buang-buang waktu gitu. Kalau untuk kesenangan pribadi yang gak mengganggu sih it's okay ya, karena saya juga kayak gitu. Cuma kalau sifatnya mengganggu masa depan, dia lebih memilih untuk bersenang-senang tanpa mempedulikan masa depannya. Nah itu yang patut dipertanyakan gitu. Kenapa gitu kan? Sedangkan di luar sana aja masih banyak orang yang nggak bisa melanjutkan kuliah, nggak bisa melanjutkan sekolah, dia putus sekolah harus banting tulang. Kita yang diberikan kemudahan buat kuliah, sekolah, melanjutkan pendidikan, melanjutkan karir dengan lebih mudah, tidak kita pergunakan itu dengan baik, kemana gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sesi live ini bisa membuat kita, selaku saya juga ya khususnya, bisa membuat kita bisa termotivasi lagi untuk melakukan banyak hal yang kita sendiri belum melakukan itu gitu. Oke. Bunyikan audio Kita tunggu aja dulu narasumbernya ya. Lala Firi. Assalamualaikum Kak. Oh iya, ini ada yang komen nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal sebelumnya ya. Gitu. Oke. Saya izin ini dulu sebentar. KEBUTAANKU. Pembuat siaran. Oke, kebetulan nih narasumber udah siap ya. Tinggal saya undang. Tunggu sebentar. Pembuat beralih ke Akeong. Foto profil 3 orang. Davinizar garis bawah art. Halo Rahel. Halo Rahel. Oh iya, halo juga. Masih hidup garis bawah Lambai Lala Firi. Maria garis Lambai Rachel. Saya mau undang pesertanya dulu. Bagikan tombol. Lihat pertanyaan. Undang pengguna. Oke, bentar ya. Donation tombol quiz. Mohon maaf kalau mengedit jari. R A M. Undang mengedit emoji. Foto profil Ramdhani Dramon. Hapus teks. Mengedit. Undang. Bentar. Foto profil Ramaditya Night. Undang. Orang yang siarkan langsung bersama Ramaditya Night. Halo Kak. Assalamualaikum. Belum terdengar ya kayaknya. Testing. Testing. Oke, assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ih, gimana kabarnya Kak? Baik, baik. Ini saya nggak tahu ya, udah pas apa belum mukanya ya. Oke. Maklum hostnya tunanetra juga, narasumbernya tunanetra juga. Oke Kak, udah Kak. Oh udah. Udah. Tadi aku dikasih tahu soalnya. Oh kamu dikasih tahu. Oke. Kalau udah berarti kita udah cukup cantik dan ganteng. Iya. Nggak ada kepala yang kepotong atau semacamnya. Oke lah. Sip. Oke. Kak Rama, tapi postingnya kurang ini ya, ke atas gitu. Apa tuh? Maksudnya kameranya. Iya, soalnya mau. Tar dulu deh. Apa saya agak tegak begini ya? Apa dimundurin? Ya udah Kak, pokoknya Ya, iya, enaknya aja sih. Tapi yang penting kita pembahasannya ya. Tapi nggak terlalu ketara sih kayaknya ya.
Iyalah, Belum, Pak. udah terpesona sama kegantengan dan kecantikan host sama Iya narasumbernya. bener. Oke. Kak, sebelum Sip. aku lebih lanjut nih, mungkin kakak bisa perkenalkan Hmm. diri secara lebih dalam dong buat teman-teman semuanya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramaditya Adikara. Boleh panggil Rama, boleh panggil Kak Rama. Berhubung sudah punya seorang istri dan 2 orang anak, Iya. boleh juga panggil Pak Rama. Ada yang manggil Uncle Rama, Iya. whatever. Pokoknya gitu lah ya. Oke. Kemudian saya buta sejak lahir. Lahir itu tanggal 3 Februari di Semarang tahun 1981. Jadi sekarang tuh usianya 40 tahun. Ya, jadi Oh, usia iya. saya sekarang ini jelita ya, jelang 50 tahun gitu. Iya. Kalau profesi saat ini menjadi trainer, jadi banyak mengisi training di berbagai sekolah, kemudian juga menjadi seorang penulis. Alhamdulillah sudah ada 9 buku solo dan Wih, 3 buku mantap. antologi yang ditulis. Kemudian juga menjadi relawan di kalau di poster mungkin tulisannya sahabat teman sebaya, tapi yang betul itu sahabat rekan sebaya. Jadi menangani teman-teman yang mantan pengguna narkoba. Jadi saya banyak sharing dan berbagi di sana. Gitu. Kurang lebih kegiatannya sih kayak gitu ya. Oke, wah ini motivator banget nih kayaknya. Oke. Oke Kak nih, tadi kan kakak bilang kakak buta sejak lahir gitu ya. Kalau saya Betul betul. boleh tahu nih, sekalian kita Nah, juga memberikan edukasi dulu ya. Maksudnya kan kayak betul betul. penyebab gangguan penglihatan itu kan banyak ya. Kalau saya kan mungkin lebih ke Ya, ROP atau retinopathy of prematurity gitu. Jadi mungkin kita bisa ya. kemudian memberikan edukasi untuk lebih bisa Mm-mm. menjaga kondisi mata gitu. Nah, kalau kakak sendiri background-nya Betul untuk banget. sehingga menjadi tidak bisa melihat itu karena apa tuh kak waktu itu awalnya? Mm. Jadi kalau secara medis itu memang tidak ada masalah apa-apa. Ibu saya juga sehat. Memang Allah sudah karuniakan begitu. Jadi ketika lahir tuh kalau nggak salah ya diceritain sama ibu saya tuh saat itu hujan deras, petir menyambar dan dilarikan naik becak gitu ke rumah sakit gitu ya. Hmm. Dan ketika lahir itu nggak menangis. Jadi Oke. kalau bayi lain kan menangis ya. Nah itu menurut tim medis karena pada umumnya bayi itu kan bisa melihat alam sekitarnya gitu kan, dia tiba-tiba jadi terang gitu, mungkin yang sebelumnya di dalam Iya. rahim itu gelap gitu. Sedangkan saya uh, tidak bisa melihat sehingga tidak menangis gitu. Jadi sejak itulah kemudian divonis buta atau yang orang biasa kenal dengan tunanetra gitu. Nah, memang kan ada penyebab lain ya, kayak misalnya keturunan kak. Tapi kalau keturunan tuh sebenarnya lebih kepada buta warna ya. Kalau Hmm. buta yang beneran itu penyebabnya biasanya kalau bukan karena kurang gizi atau misalnya ada penyakit lain gitu. Tapi kalau dari saya pribadi memang ya udah begitu lahir sudah menganut aliran hitam kan, alias tidak bisa lihat apa-apa gitu. Oke, oke. Berarti emang nggak terlalu signifikan, maksudnya, oh kak saya misalnya butanya karena ini gitu ya. Oh, Ya enggak, itu enggak sudah, kayak gitu juga. iya iya benar. Nah, yang kemudian juga harus diperhatikan adalah bahwa stigma yang beredar di masyarakat itu kan, waduh kalau anak saya nikah sama orang buta, kan anaknya buta juga, nggak selalu Iya, begitu gitu. iya, Jadi jangan sampai terlalu khawatir dengan masalah seperti itu. iya, benar-benar. Nah, kalau ketika misalnya, ketika kakak tahu ya kondisi kakak seperti itu Hmm, gitu, hmm, pertama kali yang kakak rasakan tuh apa sih gitu? Pasti kan orang hmm. sangat sulit sekali ya untuk menerima kenyataan Ya, bahwa betul betul. pasti berbeda gitu. Nah, Hmm, itu gimana? hmm. Sebenarnya gini, awalnya tuh yang tahu kan bapak. Jadi bapak Hmm, ketika tahu diberitahu tim medis itu kemudian eh, iya memang. alhamdulillah kalau bapak tuh bisa menerima. Cuma hal yang paling berat itu waktu itu adalah menyampaikan ke ibu gitu loh. Karena ibu kan yang menyusui ya. Nah, siapa Iya, sih yang nggak mau anaknya tuh iya, sempurna gitu? Pasti mau semua gitu kan ya. Nah, kemudian ketika diberitahu, alhamdulillah ibu juga bisa menerima gitu. Jadi iya, memang ini adalah sebuah poin penting di mana
acceptance dari orang tua itu tuh penting banget gitu loh buat anak itu berkembang. Jadi kalau misalnya kita melihat nih ada penyandang disabilitas yang dia tuh percaya diri, eh, kemudian punya dedikasi yang tinggi, selalu berpikir positif, ini kemungkinan karena memang orang tua atau lingkungannya bagus. Dan itu yang saya terima gitu. Sampai saya tahu tuh kalau saya buta tuh umur 7 tahun gitu. Mungkin hampir sama ya seperti kasusnya Rahel kan wah ada angka, ada huruf gitu Iya, kan ya. waktu itu aku Sama dengan saya gitu loh. Apa namanya tuh? Kok ada angka, ada huruf tuh maksudnya apa gitu? Ada warna tuh maksudnya seperti apa gitu? Hanya sejak kecil orang tua saya tidak menyembunyikan gitu kan. Jadi kalau misalnya ketemu orang ya ketemu aja gitu. Kalau ada tamu ya nggak diumpetin, sama. tetap bergaul dengan orang. Iya. Gitu. Saya kan dengar tuh penuturan mama kamu kan Iya, gitu loh. iya. Mungkin saat itu juga ibu saya banjir air mata juga gitu. Tapi dari sepengetahuan saya sih mereka tuh cenderung santai ya gitu loh. Maksudnya karena jadi memperlakukan saya tuh lebih ya udah biasa aja gitu. Kalau emang butuh Iya, butuh ditolong baru ditolong kayak gitu sih. Iya, di rumah juga iya. Jadi nggak ada perbedaan ya, maksudnya antara Nggak ada anak perbedaan. Jadi hanya soal teknis saja. Soal teknis tuh kayak ya dituntun, dibacain kayak gitu. Itu kan hal-hal teknis saja. Tapi kalau yang lain-lain sama aja sih. iya benar. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa sih yang bikin kakak tuh Hmm. kuat gitu? Maksudnya kan pasti ada ya Hmm. orang Hmm. menjadi sangat-sangat kuat tuh pasti ada yang melatar belakanginya. Iya, Misalnya, oh saya tuh kuat karena benar-benar. saya punya ini gitu. Nah, kalau kakak sendiri gimana? Oke, ini sebenarnya jawaban yang bakal panjang banget kalau dibahas Iya, ya. iya. Cuma mungkin saya bisa kasih, ya, saya tapi bisa kasih gambaran kayak gini. Jadi eh, seseorang itu menjadi kuat itu sebenarnya kan ada dua faktor nih, eksternal sama internal gitu Iya. kan. Sebenarnya yang paling menentukan tuh internalnya gitu loh. Kebetulan baik Rahel maupun saya tuh eksternalnya lumayan bagus ya, maksudnya dari pihak keluarga Iya, juga benar. Iya, mereka 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 oke gitu. iya. Nah, ditambah lagi saya tuh penganut atau memiliki watak sanguinis. Jadi orangnya memang periang, Oke, ceria gitu-gitu. oke. Jadi Ya. jadi untuk menjadi kuat itu sesuatu yang natural gitu. Jadi bukan sesuatu yang mungkin ada juga kan yang karakteristiknya dia melankolis. Jadi dia Ada. memang kuat tapi harus melalui kayak Iya. bercucuran air mata dulu, Memang merenung lah. dulu. Sama sih. Outputnya itu kuat-kuat juga, tapi kalau yang seperti saya, orang sanguinis ini, memang udah dasarnya periang gitu, jadi nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu gimana, jadi kayak main, ketawa-ketawa gitu ya sama aja. Jadi pada dasarnya lingkungan itu kan akan memperlakukan kita sama apabila output yang kita keluarkan tuh Iya. paling tidak sama dengan mereka, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau menjadi kuat, internalnya yang penting sebenarnya mau apa enggak gitu, karena ada juga yang eksternalnya bagus ya kan, keluarganya nerima gitu, tapi dirinya sendiri kayak self pity, nggak mau bangkit, ya sama aja, nggak bakalan bisa jadi kuat kayak gitu. Iya, benar-benar. Berarti ya balik lagi menyesuaikan, ibaratnya faktor internal itu jauh-jauh lebih penting ya, ibaratnya karena kan Jauh lebih penting, yang benar. bisa membantu diri kita itu kan ya diri kita sendiri lah. Orang lain kan cuma Diri kita sendiri. usaha aja gitu kan. Dan ada juga yang eksternalnya nggak bagus tapi dia punya internal bagus, Iya. itu pun dia bisa menjadi kuat Iya. gitu ya. Kayak contohnya siapa namanya tuh dari Amerika itu si Helen Keller gitu kan. Ya, ya. Nah, itu kan dia internalnya bagus tuh gitu kan. Kemudian Oprah Winfrey juga begitu kan. Dia mengalami banyak kekejaman di masa kecilnya tapi bisa jadi orang yang hebat sampai sekarang itu karena internalnya gitu. Jadi boleh dibilang dari diri sendiri yang menentukan sebenarnya. Iya, iya benar. Tapi kalau kendala-kendala sendiri kakak ngalamin nggak sih selama jadi tunanetra gitu? Kendala-kendala apa sih yang kakak Banyak nih, alami? mau kendala yang mana dulu nih? Kendala transportasi kah? Kendala belajar kah? Atau kendala mencari cinta kah? Itu pasti ada halangannya tuh. Kalau Gitu. Kalau jodoh transportasi nih, gitu. jodoh. Wah, jodoh nih. Wih. Oh, kita dulu. Kamu umur berapa ini sekarang? Oh, iya. Aku ganti topik aja kak.
Oke, kita ganti topik aja. Nggak apa-apa. Nggak, tadi dulu, nanti dulu dong. Saya mau tanya dulu, nih kamu umur berapa dulu? Aku 18, oh 19. 8. 3 tahun lagi lah nikah itu diakui negara, nggak apa-apa lah. Jadi sebegini, oke, saya bahas satu persatu. Kalau Oke. yang dalam hal transportasi itu udah jelas gitu kan, transportasi mungkin lebih tepatnya mobilitas ya, mobilitas. Jadi kalau jalan ya nggak bisa secepat yang lain gitu kan, nggak bisa selincah yang lain, itu udah pasti gitu kan. Kita juga pasti tahu lah ya, sama-sama tahu gitu. Kendala belajar ya tentu kita tidak bisa memanfaatkan indera penglihatan ini gitu kan Iya. untuk baca tulis gitu, makanya kita pakai pendengaran, Iya. ya kan. Iya. Belajar mengetik 10 jari, pakai otak kita ini, memorinya kita pakai untuk hafalan dan lain sebagainya. Kalau kendala dalam hal mencari cinta tuh sebenarnya lebih kepada pandangan masyarakat sama kita gitu loh. Jadi kalau yang remaja-remaja itu atau yang masih ABG gitu kan, lo ngapain sih jalan sama dia, kan banyak yang lebih cantik, lebih ganteng gitu kan, misalnya kayak gitu ya. Atau kalau misalnya yang sudah nanti kamu kepala dua, sudah mulai ada jodohnya gitu kan, itu lebih kepada kayak calon mertua itu mengkhawatirkan. Saya tidak katakan mempermasalahkan, tapi mengkhawatirkan ini bagaimana kayak gitu kan. Jadi kayak ketika saya ketemu sama istri saya tuh, itu wajar banget waktu mama mertua saya tuh dulu nanya gitu loh, nanti anaknya buta juga apa enggak kayak gitu kan, terus apa namanya tuh, bisa enggak. Nah ini sebenarnya dari usiamu yang 19 ini udah mulai dipersiapkan aja gitu loh, jadi udah mulai bisa menjawab gitu. Jadi kayak misalnya kamu ntar ditanya, mama tenang aja, yang pertama Allah itu jamin rezeki, kedua saya bisa masak kok, dan saya juga kuliah kan gitu kan, saya dengar juga kamu kuliah jurusan bimbingan konseling kayak gitu kan, saya juga cantik mah, tenang aja gitu ya, itu kayak gitu. Dan yang paling penting mah, bilang, kasih tahu sama calon mertuamu nanti bahwa saya tidak akan melirik laki-laki lain gitu. Kenapa nggak ngelirik? Bukannya nggak bisa, bukannya nggak mau, nggak bisa. Iya. Karena tunannya tuh, nah itu dia. Istri saya tuh aman banget. Saya nggak pernah ke pasar, ke mall tuh lihat kanan, lihat kiri, liatin cewek lain, nggak pernah. Bukannya nggak mau, nggak bisa. Kan nggak bisa. Iya. Itu yang di belakang kamu ikut itu juga tuh, ikut tertawa juga tuh. Maksudnya mau cewek atau maksudnya mau cewek atau cowok tunanetra ya nggak akan bisa ngelirik sana sini lah, karena memang dia bukan dia itu dia. Nggak bisa gitu. Malah itu menjadi nilai lebih, nilai lebih itu. Kamu bilang sama pasangan kamu, meskipun kamu menua, kamu tuh keriput, jelek, di mataku kamu tetap wah yang terbaik kan gitu. Kita kan nggak lihat dia antar beruban apa keriput atau gimana gitu ya, aman-aman aja gitu. Iya benar, tenang aja pokoknya gitu ya. Nah, pokoknya kamu dengan nada yang begini nanti kalau kamu yang berhadapan dengan calon mertuamu, tenang aja gitu. Iya benar-benar Kak, tapi ya malah hostnya yang dikerjain ini. iya tapi nih ngomongin masalah tadi ya, kakak kan menyinggung masalah ya kita nggak bisa mengontrol omongan orang lain ya tentang kita itu seperti apa gitu. Sebenarnya mau nggak hanya tunanetra, kadang orang-orang yang bisa melihat pun nggak bisa mengontrol perkataan orang lain ke dirinya dia itu kayak gimana gitu. Iya betul. Tips dong biar kita nggak gampang baperan, nggak gampang apa ya, nggak gampang tersinggung. Sebenarnya gini sih, jadi yang perlu dipahami itu adalah bahwa sudah menjadi sebuah kewajaran oleh manusia ketika melihat sesuatu yang berbeda, ya, ini pasti akan memberikan entah itu perhatian atau atensi yang lebih gitu. Ini bisa positif, bisa negatif. Contohnya di jalan kan rata-rata kalau di Indonesia ini kan wanita itu rambutnya hitam gitu. Ada yang pirang pasti jadi perhatian gitu kan. Semua mata melirik. Demikian juga kalau ada sesuatu yang mungkin, mohon maaf, dianggap berbeda dan dianggap kurang. Dianggap kurang ya, saya bilang dianggap loh gitu, karena belum tentu kurang juga gitu ya.
Ya ketika ada orang buta lewat, apalagi cewek gitu, apalagi misalnya kamu di kampus gitu kan, Iya, iya. you are the only blind lady gitu kan. Itu Iya. pasti jadi perhatian, entah itu kemudian menjadi positif, apakah menjadi negatif. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mengerti gitu loh. Gitu. Kayak kita ngomong sama pasangan kita gitu loh. Baik buruknya kamu, aku mengerti sayang kan gitu. Oh, Sama juga kita ngomong ke dunia, kita ngomong sama dunia juga begitu. iya. Gitu loh. Justru ketika misalnya kita melihat ada yang mencemooh, ya kan, meledek, itu justru kita harus yang, oh dunia ini belum tahu gitu loh, bahwa tidak semua penyandang disabilitas itu baperan gitu kan. Iya, benar. Tidak semua orang yang berkekurangan fisik itu kemudian menjadi baperan. Soalnya gini aja deh, contoh sederhana. Kalau seandainya kamu tidak tahu saya ini orang buta, terus kamu ngobrol sama saya, sekarang berasa nggak ngobrol sama orang buta? Kalau misalnya saya nggak tahu gitu. Ya, iya, kamu nggak tahu saya buta. Nggak. Anggaplah saya cowok, kemudian entah dari mana kamu nemu di Instagram lah gitu. Berasa nggak ngobrol sama orang buta? Nggak. Nah, ini poin yang kedua, gitu loh. Poin yang kedua, kita bersikaplah yang normal-normal saja di depan umum. Iya. Gitu loh. Jadi, ngomong dengan biasanya, gitu kan. Kita ramah kepada orang lain. Saya yakin kok, gitu loh. Karena memang orang yang baik, ramah, gitu kan, itu di mana-mana disukain, nggak peduli dia tuh ada hal yang kemudian dianggap kurang oleh orang lain, kayak gitu ya. Jadi itu yang memang harus kita lakukannya, poin yang kedua gitu loh. Setelah kita memahami, kita mengerti, kita juga bersikap kepada lingkungan itu juga yang baik gitu ya. Kayak misalnya di Facebook ada yang nulis, katanya buta, kok bisa posting nulis, gimana ceritanya tuh gitu. Nah, aku belum ngalamin, sering banget aku ngalamin kayak gitu. Nah, itu kamu harus tahu tuh, kamu harus tahu bahwa mereka tuh nggak tahu gitu loh, mereka tuh belum tahu. Iya. Gitu. Kalau kamu mengerti gitu loh. Ya kan, kalau kamu mengerti itu kamu akan lebih maklum gitu. Akhirnya kamu dengan ramah kan memberi penjelasan, oh tunanetra itu bisa Instagram live, bisa ngetik di komputer karena memang ada alat bantu yang kayak gini. Itu bisa menjadi sebuah manfaat. Coba bayangkan sekarang, ini host sama narasumbernya aja buta semua. Buta semua, iya. Nah itu dia, itu kan hal yang mustahil gitu loh. Sebenarnya itu kan sesuatu yang Mustahil. boleh dibilang kayak yang wih, amazing gitu loh. Kalau orang belum tahu, kan gitu loh. Iya. Kalau orang udah tahu, kayak teman-teman saya nih, udah tahu biasa aja gitu. Orang buta ngetik apa pakai handphone apa biasa aja gitu loh. Bukan sesuatu yang istimewa. Itulah yang kemudian mengarah kepada poin yang ketiga. Poin ketiga itu adalah bahwa suka atau tidak suka, kita ini mengemban tugas secara tidak langsung untuk memberi kesadaran masyarakat tentang siapa kita gitu loh. Orang buta tuh butuhnya apa gitu, hendaknya diperlakukan bagaimana kan gitu. Ini kemudian menjadi poin yang ketiga gitu loh. Ketika saya memahami, kemudian bersikap baik gitu, ketika saya menyampaikan tentang diri saya, orang bisa lebih menerima gitu loh kondisinya. Kayak misalnya di restoran gitu, dulu pernah ngalamin tuh, saya sama teman saya order makanan, waitressnya tuh nanyanya ke teman saya sambil bisik-bisik, Pak, itu tuh apa? Gitu. Kita nggak usah langsung, denger ya, gue juga denger, gue punya, ya nggak usah gitu, Mbak, langsung aja tawarin ke saya, Mbak, saya denger kok gitu, saya perlunya ini gitu, ini dia juga insya Allah akan bisa terima gitu loh, kayak gitu. Atau kayak misalnya lagi jalan nih, atau dikepelin duit sama orang gitu kan, karena dianggap orang buta tuh nggak punya duit semua gitu. Nggak usah marah-marah, Pak, saya punya harga diri ya, nggak usah, ambil aja duitnya gitu loh. Ntar tinggal jelasin, terima kasih ya Pak, gitu. Ini nggak keberatan kan Pak, kalau uangnya nanti saya sumbangin ke orang lain misalnya. Nggak apa-apa kayak gitu. Nah itu kira-kira kayak gitu lah. Berarti poin yang bisa kita ambil nih sebenarnya lingkungan yang bersikap seperti itu karena mereka belum mengerti tentang keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi ya karena memang ini kan terbentuk dari kondisi yang sudah membudaya di masyarakat gitu loh, bahwa anggapan-anggapan
apa namanya, tentang stigmatif tentang tunanetra atau penyandang disabilitas pada umumnya gitu. Tapi kan sekarang udah mulai berubah kan gitu ya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi juga udah mulai berubah. Iya, benar. Ya intinya kita harus pintar-pintar mengelola perasaan lah ya, jangan Nah, terlalu itu dia tuh. dibawa ke hati gitu. Nah, itu dia. Kalau Anak bimbingan konseling tahu lah itu lah. iya iya iya. Nah, kalau untuk ini nih Kak, kan tadi kan Kakak bilang ya, perlakuan masyarakat gitu. Nah, kan pasti nih, kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih tips-tips? Kadang tuh orang kalau misalnya ketemu sama disabilitas netra tuh banyak yang bingung gitu loh Kak. Maksudnya, saya harus gimana ya cara berinteraksinya gitu? Atau kayak misalnya nih, kayak saya sendiri, lebih enak aku gitu ya. Aku misalnya lagi di satu tempat Aku misalnya. kamu. Terus ada orang baru gitu. Kadang dia orang itu ngobrol tapi aku sendiri juga nggak ngerti dia ngobrolnya sama siapa gitu. Jadi karena mungkin kita baru kenal gitu ya. Jadi kadang suka miskomunikasi. Ini orang tuh ngomongnya sama saya atau sama orang yang ada di belakang saya gitu. Ada nggak sih Kak tipsnya gitu? Supaya kita bisa lebih bisa berinteraksi. Kalau saya sih, kalau saya biasanya kalau kayak gitu diam dulu, gitu, diam dulu. Karena pasti kalau memang ditujukan ke kita, biasanya dia akan konfirmasi. Biasanya sih kayak gitu, gitu. Terus kalau misalnya contohnya nih ada yang mau nuntun gitu kan, kadang kan yang ditarik tongkatnya, kalau nggak yang ditarik bajunya gitu kan, kayak gitu. Jadi Pak, saya minta izin pegang siku Bapak. Ini caranya gini Pak kalau menuntun nih kan, kayak gitu ya. Nggak apa-apa gitu kan. Nah itu kayak gitu. Atau misalnya contoh lain ke toilet gitu kan. Nah itu bisa juga kalau misalnya ada, misalnya itu kamu gitu kan, terus yang ada itu cowok di situ, Mas boleh minta tolong kalau ada mbak-mbak yang bisa antar saya ke toilet kan, gitu bisa ya gitu. Jadi yang penting adalah kita tuh apa ya, bersikap biasa aja karena mata doang gitu loh, jadi nggak bisa gerak yang normal kan kayak gitu. Tapi dari cara ngomong, permintaan kita minta tolong tuh ya sama aja. Saya yakin juga masyarakat bisa. Jangan sampai contohnya, tolongin dong, nggak ada yang tahu apa kalau saya buta, tolong dong, ya itu orang malah jadi gimana kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya cowok lewat panggil aja, Mas, Mas, kamu udah kebelet gitu misalnya, tolong Mas, saya minta tolong dicarikan mbak-mbak nih buat antar ke toilet gitu kan. Siapa tahu tuh cowok jodohmu di masa depan gitu, who knows gitu loh. Itu kan Iya. ditulis di novelnya gitu kan, dulu bertemu dengan kamu di kamar mandi, sekarang bertemu dengan kamu di pelaminan kan gitu. Tuh. Godain aja terus hostnya nih. Baper jadinya deh. Gitu. Pinter-pinternya kita aja untuk mengkoordinasi kondisi saya itu seperti ini. Jadi misalnya kalau misalnya kamu interaksi sama saya, kamu ini ya gitu ya. Jadi pinter-pinternya kita aja kasih tahu aja. Termasuk dari cara menuntun, menggandeng tunanetra. Cara nuntun kasih tahu. Nah, itu dia ya. Itu dia gitu. Tapi Kak, ngomongin masalah mau kebutaan atau apapun itu kan menjadi satu satu hal yang sulit ya sebenarnya ya gitu, karena itu bisa dibilang ujian gitu. Kadang yang kayak orang yang ibaratnya punya fisik yang bener-bener sempurna aja, mereka juga dapat sesuatu yang mungkin kita nggak diinginkan gitu. Yang jadi pertanyaannya gimana tuh supaya kita bisa berdamai sama sesuatu yang kurang diharapkan lah ibaratnya. Ini memang sebenarnya pertanyaan berat dan bukan kapasitas saya untuk menjawab. Hanya sebenarnya sih seperti ini. Ya, jadi hanya sebenarnya seperti ini, bahwa orang itu biasanya menjadi lebih lemah ketika dia lebih banyak fokus kepada apa yang dia tidak miliki atau apa yang dia tidak bisa gitu. Kemudian juga menganggap bahwa apa yang dianggap orang itu kekurangan menjadi kekurangan buat dia gitu. Jadi misalnya gini, orang membuat standar bahwa orang buta itu kebutaan itu kekurangan gitu kan.
itu nggak bisa selalu ikut standar itu. Gitu. Kayak saya contohin tadi soal jodoh gitu kan ya. Ternyata kan kebutaan juga membawa berkah kayak gitu ya. Yeah. Jadi cara yang terbaik adalah kita fokus pada apa yang kita miliki dan apa yang kita bisa gitu loh. Jadi kita melihat bahwa adanya kebutaan dalam diri kita ini bukan sebuah kecacatan, makanya saya nggak pernah bilang ada cacat gitu kan ya. Yeah. Tapi anggaplah ini sebagai sebuah ciri khas. Oh, yang namanya Rahel Putri Aurelia itu tunanetra. Yeah. Itu ciri khasnya, bukan kecacatannya. Bahwa blindness itulah yang it defines who Rahel is, gitu loh. Itu yang menjadi ciri khas siapa itu Ramaditya. Oh, Rama yang tunanetra. Yeah. Ciri khas. Karena apa? Apakah itu nanti mau dijadikan kekurangan atau kelebihan? Tergantung kitanya sendiri gitu. Hanya di sini kan kasusnya kita nampak, gitu kan. Perbedaan itu nampak dari mungkin bentuk bola mata atau lain sebagainya gitu. Tapi pada dasarnya orang juga punya ciri khas yang lain, kayak misalnya kesulitan mendengar, kesulitan memahami, ya kan? Kesulitan ekonomi itu kan juga sebuah hambatan, tapi yang kayak gitu kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi supaya kita tidak tidak terlalu baper atau kemudian menjadi lemah, itu adalah bahwa ya udah, kita kan sebenarnya ada kelebihannya, ada kekurangannya lah kayak gitu. Gitu. Jadi saling mengisi aja. Kayak gitu sebenarnya sih. Ya, bisa jadi yang paling penting itu kita jangan terlalu fokus sama sama kekurangan kita lah ibaratnya. Kita kadang paling bikin kita nggak bersyukur tuh kita fokusnya sama yang nggak enaknya aja gitu. Dan jangan sampai kamu tuh self pity. Misalnya gini, kamu naksir cowok, ya kan? Terus kamu ditolak, terus kamu bilang, ya aku emang buta. Don't do that, gitu. Jangan pernah menggunakan alasan semacam itu untuk menjadi pembenaran atas kegagalan kamu. Iya. Iya. Gitu. Kayak misalnya kamu nggak lulus, ya karena aku buta. Bego-bego aja gitu, istilahnya gitu kasarnya gitu kan. Nggak ada hubungannya. Itu kasarnya ya. Iya. Nggak ada hubungannya buta atau tidak itu. Mungkin orang bilang, oh oke, karena buta nggak bisa baca buku tulis, kan masih bisa cara lain. Iya. Buktinya banyak tuh tunanetra yang bimbingan konseling, banyak tunanetra yang ambil sastra Inggris kemudian bisa S2, S3 gitu. Berarti masalahnya bukan itu gitu loh. Masalahnya itu ada yang lain. Hanya ya itu tadi, kita jangan sampai menggunakan apa yang dianggap kekurangan dalam diri kita itu sebagai pembenaran kalau kita tuh gagal gitu loh. Iya. Itu jangan sampai tuh. Benar. Saya ingetin karena kamu masih muda kan tuh. Iya. Jangan pernah kamu pakai alasan itu. Gitu. Kalau misalnya kamu ditolak sama calon mertua, berarti dia nggak paham potensi kamu, cari cowok yang lain. Gitu loh. Mertua yang bisa memahami itu contoh. Atau misalnya kamu di kampus, kamu gagal ujian, jangan pernah kamu salahkan, oh karena saya buta saya nggak bisa. No way, ada orang tunanetra lain yang dia ujian bisa kok, gitu, nggak ada masalah. Gitu. Itu yang penting sebenarnya. Setuju. Nah, Kak, sambil kita nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya sama Karama, boleh nih tanya apa aja lah ya, terserah ya. Oh, boleh banget, boleh banget. Sambil kita menunggu nih, Kakak boleh dong ceritakan pasti untuk meraih ibaratnya kesuksesan Kakak yang sekarang ya. Aku terinspirasi banget karena dulu itu waktu aku pertama kali belajar baca tulis Braille itu Mama emang udah kenal sama Kakak gitu, udah tahu Kakak mungkin dari sosial ya, pernah ikut seminarnya juga gitu. Jadi pengen banget bisa sharing sama Karama kapan ya gitu. Alhamdulillah sekarang udah terrealisasi. Ya. Ini ada nggak, mamamu ada nggak nonton nggak? Ada Kak, tapi nggak. Bilang aja kapan bilang mama kapan mau masakin, nanti saya datang. Ya nanti deh, insya Allah nanti dibilangin ya. Itu yang penting tuh. Oke, jadi sebenarnya gini sih. Kalau sukses atau tidak itu kan ukuran orang
beda-beda ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana saya masih bisa ada sampai sekarang lah, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi yang pertama tuh adalah saya meyakini bahwa Allah itu menciptakan kita itu udah di kadar yang paling tepat lah, gitu loh. Nggak ada kurang, nggak ada lebih, kayak gitu. Hanya tinggal gimana kita makainya aja. Nah kalau saya pribadi memang yang pertama tuh saya sangat respect sama parents, Iya, gitu ya. Ini penting nih, gitu loh, penting banget nih, gitu loh. Karena apa? Ya segala macam nih, pahala, surga itu kan di tangan mereka semua, gitu loh. iya. Jadi apa-apa minta doa sama mereka, gitu. Mau pergi apa-apa ya pamit sama mereka, kayak gitu. Karena memang ini perlu dilakukan. Yang kedua adalah teman, gitu. Jadi aset saya itu adalah teman. Saya berusaha gimana caranya tuh punya teman banyak, gitu loh. Kenapa? Pada saat bermasalah banyak yang bantu, gitu. Nah kalau misalnya kayak saya nih jual buku, gitu kan, Iya. ada acara seminar, gitu, nggak akan ada apa-apanya kalau nggak ada teman. Iya, benar. Itu kan sebenarnya kayak gitu ya, gitu loh. Nah baru kemudian yang ketiga tuh diri kita sendiri, gitu. Jadi kalau saya memang senang aktif ada kegiatan dan bergaul di masyarakat itu, emang saya senang kayak gitu sih, gitu loh, defaultnya. Jadi emang ya udah, ini cukup membantu poin yang di atasnya tadi, gitu loh. Jadi memang saya senang, jadi nggak bisa hanya kalau layah-layah itu pasti ada yang dikerjain, tetap nonton film, baca novel, kayak gitu. Pokoknya tetap harus ada sesuatu yang apa yang saya kerjain, gitu loh. Pada saat pandemi pun begitu, gitu. Harus ada yang saya baca, harus ada yang saya tonton, kayak gitu. Itu yang saya lakukan. Dan yang terpenting adalah yaitu komitmen, jangan pernah berhenti. Kalau emang udah komit sama kemauan kita untuk jadi orang buta yang bisa bertahan, ya udah itu yang dijalanin, gitu. Itu yang saya lakuin sih, kayak gitu. Benar-benar. Tapi Kak, sebenarnya ya mau orang yang bisa ngelihat atau enggak, pasti kan dalam meraih sesuatu itu kan ada gagalnya ya. Nah, itu Iya dong. kalau dari tips-tips Kakak nih gimana supaya kita bisa jadi orang yang lebih kuat, pantang menyerah gitu. Ceritain Kadang aja ya. Biasanya kan kalau sharing kayak gini kan yang di-share itu kayak kesuksesan gitu. Kita bahasanya kegagalannya yuk. jadi ya maksudnya Nah, ini dalam hal apapun lah gitu. Gimana caranya? ya. Oke. Ya kalau dari Dulu saya pernah dari Kak Rama ya. Iya. Jadi ada banyak kegagalan yang bisa Kak Rama ceritain gitu. Ini biar supaya menjadi apa namanya tuh, menjadi poin ya untuk pembelajaran bersama dan pengingat buat Kak Rama juga sebenarnya, gitu loh. Dulu tuh pernah gagal masuk universitas yang Kak Rama pilih. Jadi pengennya ambilnya itu hubungan internasional, gitu. Kenapa Kak Rama bisa gagal? Terlalu pede. Kak Rama pikir, oh dengan bahasa Inggris saja udah cukup. Iya. Ternyata saat ujian pengetahuan lain bermunculan kan, gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu, jadi Kak Rama harus mengakui dulu, oh ini gagalnya karena ini, gitu. Jadi nanti kita bisa perbaiki, gitu. Ya kan? Iya. Nembak kembang kampus, gagal juga. Ya gagal lah, saingannya pasti banyak banget, gitu loh. Iya. Namanya juga kembang kampus, perginya pakai Mercy, gitu kan. Lifestyle-nya juga beda sama kita, gitu loh. Kayak pungut merindukan bulan lah, tapi ya nggak apa-apa, gitu loh. Jadi kita juga lihat ukurannya. Mencari jodoh tuh karena gagal beberapa kali, gitu loh. Tapi di situ justru karena melihat, tapi di situ justru melihat, oh berarti memang harus mapan kita itu, gitu loh. Bukan punya harta yang banyak ya, tapi mapan, siap, gitu kan. Nggak sekedar hey Mister, I love your daughter, I love you, nggak cukup kayak gitu, gitu. Jadi harus ada dalam tanda kutip sesuatu, gitu ya, bisa dibawa, gitu loh, saat ketemu dengan pasangan, orang tua dari pasangan kita, kayak gitu. Kan karena pertanyaannya gini loh, emang apa alasannya tuh yang membuat gue harus ngasih putri gue ke lo, kan gitu loh. Iya, pasti. Pertanyaannya kan pasti kayak gitu, ya kan? Sama halnya juga itu yang nanti akan ditanyakan ke kamu. Apa yang menjadi alasan bahwa kamu itu memang istri yang baik, kan begitu loh. Itu akan ditanya.
Kemudian eh, pernah juga dulu tuh mendapatkan kasus, jadi pernah dituding melakukan pembohongan publik gitu kan. Oh, iya. Itu karena juga sebagai kegagalan. Maksudnya kegagalan di sini adalah eh, ada proyek yang tadinya mau dijalankan jadi batal kayak gitu kan. Hmm. Di sini justru Karama belajar untuk menjadi orang yang ya udah gitu, segala macam tuh Allah yang pinjemin. Kalau Allah mau ambil pinjaman itu ya kita yang introspeksi gitu tuh. Iya. Terus tambah yakin bahwa emang Allah jaga rezeki kita, karena itu kan tahun 2010 ya terjadinya gitu loh. Tapi sampai saat ini alhamdulillah Karama masih hidup dan lebih gemuk gitu. Artinya adalah bahwa ya udah, mungkin kalau mamamu lihat atau pernah ketemu Karama dulu tuh, Karama kurus. Oh, Sekarang nih perutnya ini kayak orang hamil. Just to let you know. Gitu. iya. Gitu. Jadi itu kegagalan apa namanya itu Karama udah ngalamin lah gitu ya, kayak gitu. Buku ditolak juga gitu kan. Sudah pernah ngalamin. Tapi ya gitu, the reason behind our failure. Iya. Apa alasan di belakang kegagalan kita? Ini yang orang nggak pernah tanya. Iya. Gitu loh. Kenapa gagal gitu? Karena tidak malu mengakui, oh saya gagal tidak masuk kampus favorit karena sayanya yang terlalu sombong, terlalu percaya diri. Gitu. Itu juga harus diperbaiki gitu kan. Kenapa gagal mendapatkan wanita idaman yang levelnya mungkin terlalu tinggi atau kamu belum mapan, belum siap kan gitu ya. Nah, itu hal-hal kayak gitu sebenarnya. Berarti di balik kegagalan itu pasti ada alasan ya kenapa bisa terjadi gitu. Kenapa bisa terjadi? Pasti ada alasannya. Iya. Pasti ada. Nggak murni gagal. Enggak, gitu ya. enggak mungkin. Pasti ada alasannya kenapa bisa terjadi begitu. Iya, ya benar. Dan jadiin aja proses belajar gitu ya Kak ya. Dan maksudnya di balik kegagalan yang kita kayak alami. gitu. Nah, kalau aku boleh tahu, hikmah terbesar apa sih Kak dari kondisi yang Kakak sekarang gitu? Pasti kan di balik sesuatu hal yang gak enak itu pasti ada hikmahnya ya, ada nilai terbesar gitu. Kalau Kakak rasain sebagai seorang disabilitas, apa tuh yang Kakak dapat? Yang Kak Rama rasakan itu, kebutaan ini membawa sebuah kemuliaan gitu ya. Jadi selain yang tadi Kak Rama udah ceritain soal nggak lirak-lirik sana sini kayak gitu ya. Tapi jujur Allah itu menaikkan derajat Kak Rama sebagai tunanetra. Mengapa? Karena buat Kak Rama yang saat ini bekerja sebagai guru, sebagai trainer, sebagai penulis, itu pekerjaan yang biasa banget. Artinya adalah dalam tanda kutip, buat apa sampai dibikinin Instagram live kayak gini gitu loh. Bukan sesuatu yang istimewa sebenarnya gitu. Tapi apa yang menjadikan itu istimewa? Karena pelakunya seorang buta. Iya, gitu loh. Karena yang menjalani pekerjaan itu seorang buta, dan bagi Karama itu adalah sebuah kemuliaan. Iya. Tapi tentu saja mulia atau tidaknya itu tergantung bagaimana Karama menyikapi kebutaannya itu gitu loh. Tapi ketika Karama melihat begitu, oh iya bener tuh. Gitu loh. Emang apa istimewanya sih penulis buku? Oke lah, katakanlah Karama penulis buku bestseller gitu kan. Iya. Tapi ya udah sampai begitu aja gitu loh. Tapi tidak membawa inspirasi atau semacamnya kayak gitu. Tapi ketika yang mengerjakannya itu tunanetra, itu menjadi sesuatu yang wow gitu kan. Orang kan melihat seorang Rahel kuliah itu sesuatu yang biasa banget. Tapi ketika kamu seorang mahasiswi tunanetra gitu, itu wow banget gitu. Di lingkunganmu tuh pasti akan yang ya begitulah gitu ya. Iya benar. Tadi ada yang komentar nih Kak, ibaratnya kalau boleh aku ambil kesimpulan, kita punya dua tangan, kita nggak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup telinga kita, ibaratnya lah dari perkataan orang yang kurang baik gitu. Nah, ya nggak usah begitu. Tadi ada yang komen kayak Nabi gitu. Nabi Muhammad aja. Siapa bilang nggak ada yang membenci? Banyak yang membenci, banyak yang nggak suka. Itu Nabi loh. Iya, kita. Ya, nah apalagi kita gitu. Bah, itu bukan hal yang, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tuh ya menyikapi. Kamu punya mama yang luar biasa. Karena dengar
bagaimana mamamu berurai air mata di video di Geng Sehat itu, ya Allah, ini luar biasa banget waktu kamu bilang mau, saya justru yang terinspirasi gitu loh. Masih ada seorang putri tunanetra dengan orang tuanya tuh yang mendukung banget, itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Alhamdulillah banget sih Kak. Malah mama pengen banget bisa sharing-sharing sama kakak gitu kan. Udah, makanya masak aja, ntar saya datang. Itu pakai rendang kayak opor ayam gitu, pasti datang. Nggak mungkin nggak datang. Siap-siap Kak, ini ada Kak orangnya Kak di sini. Jadi yang terpenting sebenarnya apalagi berhubungan soal kemuliaan itu gitu, dan berhubungan soal yang self pity tadi Karama udah bilang. Rahel juga sebagai seorang tunanetra tuh kamu juga harus meninggikan nilaimu gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Gimana maksudnya? Dari kamu belajar, dari kamu kuliah, ya kan? Kalau bisa 3,5 tahun gitu, itu juga kelas kamu akan naik nanti. Ini orang juga nggak akan sembarangan gitu loh melihat kamu. Apalagi kamu di Instagram kayak gini berani jadi host. Orang nggak akan menilai sembarangan, Rahel. Buat ngelihat kamu tuh tidak akan, ih cewek tunanetra gitu. Enggak. Gitu loh, pasti beda lah kelasnya. Jadi saya menganggap bahwa di sini nggak ada host, nggak ada narasumber, kita diskusi bareng sih gitu loh. Jadi saya melihat bahwa Rahel pun punya potensi yang bagus untuk apa ya, untuk menjadi seorang tunanetra yang membuat orang lupa kalau kamu tuh tunanetra gitu loh. Dengan kamu punya talent. Karena mendengar kamu, ya Allah murotalnya subhanallah, itu cakep banget. Iya, masih belajar Kak, masih banyak belajar lagi. Cakep itu gitu loh. Ditambah nanti kamu, saya sarankan kamu latihan public speaking, itu bagus banget gitu. Kamu latihan public speaking sehingga membuat kamu tuh, karena memang ya itu salah satu kelebihan kamu juga menurut Karama sih. Karena kayak warna suara juga kamu udah bagus gitu kan, olah suara juga udah bagus kayaknya gitu kan. Jadi itu bisa dikembangin gitu. Iya, Kak. Generasi penerusnya Karama lah nanti gitu kan. Aduh, amin, amin. Amin. Gitu. Kak, tapi luar biasa banget loh. Tapi ini yang tadi kakak omongin ya, memang kita harus meninggikan nilai kita gitu. Itu mama sering omongin itu sih. Jadi kamu punya kekurangan, jangan tutupin lagi sama kekurangan kamu yang ada gitu. Usahain kamu punya sesuatu yang bisa ditampilkan supaya orang juga itu mempengaruhi orang lain juga gitu loh kan. Bener banget gitu loh. Jadi kamu harus dalam koridor kamu tetap membumi. Iya. Ya, artinya tetap menjadi orang yang rendah hati. Iya. Iya kan? Tapi bernilai gitu loh, Bagaimana caranya itu? Belajar kamu tingkatkan. Iya. Ya kan, cara bicara kamu tingkatkan itu lewat public speaking. Iya, gitu pasti, kan. pasti, Ini karena kasih contoh aja ya, karena memang soal perjodohan itu yang paling berat nanti dihadapi. Tapi karena akan kasih contoh, seandainya kamu itu bernilai, ketika ditanya, kok kamu berani gitu misalnya, mau sama anak saya, begini Pak, sebelumnya Rahel ingin mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan bicara. Jadi kami berdua memutuskan seperti ini karena pertama, visi kami adalah bla bla bla. Misi kami adalah bla bla bla. Dalam hal ini sudah mempersiapkan umur sekian, sudah punya rumah. Kami sudah mempersiapkan tabung. Calon mertua mana yang kagak mau dengerin itu? Iya. Gitu loh. Benar. Itu high class itu, apalagi kamu perempuan. Gitu loh, kemampuan bicara sudah ada gitu. Itu karena sangat sarankan kamu belajar public speaking. Itu tuh bisa meningkatkan kamu punya. Kamu bicara di depan umum tanpa teks gitu kan. Nah itu, apalagi kamu ya itu tadi olah suaranya udah bagus gitu kan, olah vokalnya bagus, itu dikembangkan. Nah ketika nanti kamu sidang juga kan, kamu nggak bisa lihat layar. Iya. Benar. Nah, itu poin lebih kalau kamu menguasai public speaking. Tidak akan lagi bermasalah ketika kamu menjelaskan. Itu asli. Kalau dosen itu melihat kecerdasan mahasiswa atau mahasiswi itu dari bagaimana caranya bicara. Iya, benar kan. Itu penting banget itu. Iya.
Berarti ibaratnya orang akan menghargai kita kalau dia tahu sesuatu apa yang kita punya gitu, maksudnya kelebihan apa yang kita punya, di situ orang akan lebih menghargai kita dibandingkan kita Oh iya dong. nggak mau action lah, ibaratnya hanya terpaku. Nah itu dia. Apalagi sampai menyalahkan apa yang dianggap kurang. Ya Pak, maaf saya buta, makanya Bapak nggak mau nerima saya. No way, don't do that. Please don't do that. Jangan pernah kamu melakukan itu, karena itu kamu menyalahkan banyak. Kamu menyalahkan dirimu, menyalahkan orang tuamu, dan menyalahkan Allah yang sudah ciptakan kamu dalam keadaan kayak gitu. Iya, Gitu loh. seperti itu, benar-benar. Kalau Kak Rama dapat mantu orang buta, selama dia sholatnya baik, dia mengabdi pada suami, karena anak Kak Rama laki-laki kan gitu. Oh iya. Ya udah, go ahead gitu. Kenapa tidak gitu loh? Kenapa tidak? Kamu buktikan aja. Wong saya sendiri buta bisa jadi suami kok, kan gitu. Itu yang terpenting ya seperti itu. Ya kamu kan nih 19 tahun. Target nih, ya kan? Cum laude, kamu lanjutin S2, jangan berhenti S1. Iya, iya Kak, pasti. Lanjutin S2. Pasti. Udah Wih, terplanning lanjutin tuh. Nah, Karena itu kan dia, aku, ya, gitu. Harus itu. Harus itu. bener. Karena kan aku bimbingan konseling kan. Kalau aku Iya. targetnya tuh pengen banget ngejar profesi konselornya gitu. Jadi kayak Nah, bimbingan itu dia. kayak psikolog, kalau mau buka praktek dan lain-lain sebagainya itu harus S2 lah minimal gitu. Harus Nah, ada itu. S2. Betul. Dan bahasa Inggris. Iya, itu Gitu. pasti. Bahasa Inggris kamu harus kuasai. Iya, Gitu. iya. Komputer kamu harus kuasai. Gitu. Jadi ketika orang masuk ke ruanganmu sebagai konselor, melihat ada laptop, ada tablet, wih, nggak main-main ini gitu loh. Iya. Bukan konselor kaleng gitu loh, bukan konselor abal-abal ini gitu. Benar-benar memang berkompeten di bidangnya kan gitu. Kak, Dan ini satu hal, selalu berikan senyum kamu buat orang lain. iya. Gitu. Itu poin kita sebagai seorang tunanetra gitu. Oke, apa? Ada yang Ada nyapa yang nanya. kakak tadi nih, halo Mas Rama gitu. Kayaknya beberapa ada yang dari Instagram kakak juga nih. Kayaknya banyak banget nih yang Oh, oke. sama kakak nih ya. Wow, hai Instagram. Gitu. Karena nggak bisa satu-satu kan gitu. Iya, aku juga nggak bisa nyatain Hai. juga. Tapi ada beberapa tadi yang kebaca komentarnya. Terus tadi tuh bagus, ada yang nyimpulin kita punya dua tangan nggak bisa menutup perkataan orang lain, menutup mulut semua orang lain. Iya, benar. Menurut aku itu siapa tadi yang komen? Mungkin pakai dua kaki bisa sih. Iya. Kita masih panjang nih. Dari teman-teman mungkin ada yang nanya misalnya kendala apa sih Kak yang Kakak rasain selama tunanetra, kan banyak juga nih kayak di sini yang masih pada anak muda, mungkin yang masih pada bingung tentang masalah disabilitas. Karena nggak apa-apa, tanyain aja ya Kak Rama, atau kita juga nggak apa-apa, tanyain aja. baper atau dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi selama ada yang aja, aman. Ditanyain aja, aman gitu. Tapi Kak, yang jelas kalau saya gimana Kak? Tadi? Yang jelas kalau saya nggak bisa ditanya status, udah jelas statusnya. Iya. Kalau kendala ya, kalau di dunia akademik tentunya materi belajar itu kan banyak yang masih dalam bentuk cetak gitu kan. Iya benar. Ya itu harus minta tolong bacain orang, harus di-scan juga bukunya kan kayak gitu. Karama masih agak beruntung karena ngambilnya sastra Inggris, jadi kajian-kajian dari luar yang bentuknya itu digital masih lebih banyak. Tapi untuk yang misalnya kamu ambil bimbingan konseling kayak gitu kan, itu mau nggak mau kan materinya memang harus kamu scan kayak gitu kan. Itu memang butuh waktu 2 kali kerja keras gitu loh. Tapi kalau kamu punya teman yang banyak, orang tua yang bisa bantu, insya Allah itu pokoknya maju aja dulu gitu. Jangan takut dulu, coba aja dulu gitu. Siap. Kak, ini kan banyak yang penasaran, tunanetra tuh kalau melakukan kegiatan tuh gimana sih gitu. Karena nih ya beberapa kali tuh aku sharing dulu ya, kayak aku mau jalan, kayak ada tamu gitu ya, ada tamu
Padahal itu kan rumah tuh aku udah hafal banget ya, kayak dari kamar mandi, kamar, terus aku bersih-bersih. Kadang tuh masih ada aja gitu Kak orang yang itu bisa dia, awas hati-hati, awas kayak gini, ayo sama saya aja ke kamar kayak gini misalnya. itu gimana sih Kak ya kalau banyak tuh yang penasaran tunanetra itu kalau Tunanetra bisa lari juga tuh. Weh, gue lari dong. Iya, Saya lagi lari. Wih. Oke. Bisa kan? Bisa. Iya. Nah itu sebenarnya sih balik lagi gitu loh, karena sesuatu yang aneh, tidak umum, membuat orang penasaran. Itu keasikan jadi orang buta tuh begitu gitu loh. Iya benar. Iya. Apapun yang tidak spesial jadi spesial. Bahkan makan pun. Kok bisa sih motong ayam KFC sendiri katanya? Itu jadi sesuatu istimewa loh. Iya. Gitu. Kok bisa sih pakai gaun sendiri gitu misalnya, atau jilbaban sendiri gitu. Itu kan jadi sesuatu yang istimewa. Itu yang Karama bilang tadi soal kemuliaan tadi itu loh. Gitu loh, bahwa hal yang tidak biasa Allah jadikan luar biasa. Gitu. Pertanyaan yang paling mendasar yaitu kayak misalnya naik Gojek apa Grab. Iya. Itu yang order siapa Mas gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya. Gitu. So, sendiri. Jadi kalau misalnya saya pakai Google Map gitu, Mas bentar lagi belok kiri. Kok tahu ya katanya gitu. Iya. Dulu waktu belum populer tuh, keren tuh, saya suka ngeledekin driver. Jadi, saya punya kekuatan ajaib Mas gitu. Jangan macam-macam ya gitu. Tuh, berarti tunanetra itu bukan makhluk lemah yang ibaratnya kok dia bisa ya kayak gini, tapi enaknya yang bermasalah itu matanya doang, yang bermasalah itu matanya doang. Iya. Hanya mata saja yang bermasalah, yang lain-lainnya kan tidak gitu loh. Iya. Mohon maaf ya, ini juga Karama sampaikan, kayak orang yang nikah kawin, tuh malam pertamanya gimana nanti? Oh my God, don't ask that gitu. Itu hal yang tidak membutuhkan mata gitu loh, kan organ lain kan istilahnya kayak gitu ya gitu loh. Tapi memang lingkungan kita begini Rahel gitu loh. Jadi kita pun harus menjawabnya tuh dengan ramah gitu loh, memberikan pengertian juga harus dengan baik gitu loh, bahwa memang lingkungan nggak tahu, dan ini memang tugas kita, apalagi kamu seorang pendidik. Oh bisa Pak, jadi karena memang saya sudah terbiasa mondar-mandir, jadi yang memungkinkan saya bergerak lebih cepat karena udah terbiasa. Yang membuat saya bisa ngetik, bisa main ponsel karena ada suaranya, ada aplikasinya. Jadi itu yang bisa dijelaskan. Nah, gitu. Kak, berhubung kita juga banyak orang-orang awas yang belum paham nih. Tadi kan Kakak kan sempat menyinggung masalah laptop, masalah ponsel. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak, karena banyak yang nanya, itu HP-nya khusus ya? Nah, itu gimana tuh Kak? HP-nya nggak khusus, hanya di dalam perangkatnya kan dipasang aplikasi pembaca layar atau screen reader. Jadi aplikasi ini yang kemudian mengubah teks menjadi suara, gitu kan? Jadi keluaran informasinya yang dalam bentuk teks itu dikeluarkan dalam bentuk suara. Jadi kalau orang lain itu mengetahui informasi dengan melihat, kalau kita kan dengan mendengar. Gitu. Ini mungkin juga ada contoh, mungkin kamu nggak melihat, cuma saya jelasin aja. Ini saya pegang keyboard gitu kan. Untuk tunanetra juga mengetiknya 10 jari gitu kan. Kayak gini posisinya. Ini saya pegang pakai tangan satu karena apa namanya tuh nggak bisa dilihatin semua gitu kan. Nih kira-kira kayak gini. Ini posisinya terbalik sih. Nih. ASDF gitu kan misalnya. Misalnya desa gitu kan. Ini barusan Karama ngetik nih. Gitu. Jadi DESA gitu. Sama juga. Jadi tinggal belajar gitu aja. Jadi kalau ada kenalan yang kebetulan tunanetra atau ada gangguan penglihatan, bisa disampaikan informasi ini gitu. Jadi tetap bisa bekerja dengan komputer atau gadget kayak gitu. Oke, berarti sama aja ya, tunanetra juga bisa laptop, HP gitu, dan nggak menjadi nggak ada masalah. Hal yang apa ya? Kadang ada tuh yang nanya Kak, itu yang main Instagram mamahnya ya, itu yang balas chat WA-nya siapa gitu, terus kamu mau WA sini aku klikin, aku ketikin gitu. Oh iya. Atau kadang kau bilang gini dong.
Iya, iya. Kau bilang gini Rahel, kau bilang gini Rahel. Nama saya itu Rahel Potter. Iya. Saya jebolan dari Hogwarts. Wah, jadi memang tanpa perlu melihat saya bisa ngetik gitu kan. Iya. Saya temannya Hermione Granger gitu kan. Itu main-mainnya sih kayak gitu kan. Jadi ajaib kan, layarnya mati, nggak ada gambarnya, tapi bisa terketik Microsoft Word. Iya. Wah, itu kan keren gitu. Instagram dimainin mama? Tidak, karena saya Rahel Potter. Weh, Ya. saya dengan Magic ini. Magicnya apa ya? Ini pakai aplikasi pembaca layar, baru kasih tahu lah gitu. Ini buat lucu-lucuan sih sebenarnya kayak gitu. Gitu. Saya sering tuh kalau training atau ini, saya berdiri membelakangi layar, Iya. terus suara pembaca layarnya saya kecilin, cuma saya doang yang bisa denger. Iya. Saya ngetik tanpa ngeliat ke layar. Bisa ya gue orang tepuk tangan, kita mah dalam hati, hei gue bego-begoin mau aja. Iya, iya. Itu Kadang aneh sebenarnya. gitu orang awas ya. Maksudnya kok dia kayak bisa sih? Padahal kan Ya balik ininya lagi itu. begini, gitu. Balik lagi karena memang masih hingga saat ini masih belum banyak yang tahu gitu. Jadi kebahagiaan karena ngusilin orang pun itu juga harus kamu kontrol juga gitu. Jangan terlalu iseng juga. Kalau saya orangnya emang iseng gitu. Iya. Jadi kayak misalnya nih ada training gitu. Saya pakai aplikasi motret dulu mbak-mbak yang duduk di sebelah kiri saya gitu kan. Oh, Iya, aplikasi iya. ini ngasih tahu nih jilbabnya pink gitu kan. Nanti saya sambil ngomong, ya nih, begitu cantiknya seperti peserta kita mbak-mbak ini yang jilbabnya pink di sebelah kiri saya. Kok bisa ya katanya gitu. Padahal kita yang dengan kecanggihan teknologi kita itu buat sisi entertainment sebenarnya. Jadi lebih kepada nantinya kalau mereka terhibur tuh kita memberikan edukasi itu lebih gampang. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Berarti pintar-pintar Emang iseng orang itu. Iya. Pintar-pintar kita aja. Dan itu yang bahan untuk mengurangi baper-baperan kita juga tuh dengan cara kayak gitu. Ya bahwa ternyata ada orang yang bisa kita prank gitu loh, bisa kita kerjain juga ternyata gitu. Iya. Bener. Bener Hmm. banget. Gak ada yang Terus penasaran. kayak misalnya, oh penasaran apa? Penasaran Kayak apa? tunanetra ngenalin uang tuh gimana sih? Nah itu Kak, kadang kan Nah. ada ya tunanetra yang mohon maaf ya, kayak dia dibohongin gitu, misalnya uangnya harusnya 10.000 jadi 5.000 dibayar gitu. 5.000 atau pakai Iya. uang monopoli gitu kali ya. Iya, iya. Itu tuh gimana tuh sekalian kita kasih edukasi juga buat teman-teman gitu. Ya, jadi yang pertama kalau bisa tuh jangan ngasih uang lecek ke teman-teman tunanetra gitu. Karena kan kita ini meraba dan ada ukuran gitu ya. Karena uang Iya. 2.000, 5.000, 10.000 itu kan ukurannya beda-beda gitu kan ya. Jadi itu kalau bisa jangan dikasih uang lecek lah gitu. Uang yang minimal masih bisa masih bisa diukur. Kemudian kalau memang teman-teman tunanetra ini mau bawa uang cash atau uang tunai itu pilihlah yang dompetnya itu ada beberapa kompartemen gitu ya. Jadi, uang 100.000 taruhnya di sini, uang Iya, 10.000 taruhnya di sini, atau uang yang kumpulan kembalian-kembalian yang memang belum teridentifikasi ada juga tempatnya kayak gitu. Iya. Walaupun kemudian pakai aplikasi Taptapsi gitu, itu kan aplikasi di Android yang bisa baca uang kayak gitu kan. Nah, solusi berikutnya adalah punya istri atau punya suami, tinggal nanya aja apa susahnya gitu kan. Gitu. Jadi tunanetra tuh sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat gitu ya masalah uang. Enggak gitu, kita tuh cuma nggak ngeliat doang. Nih dia nih gitu. Kita Enggak. cuma masalahnya di mata. Enggak, ibaratnya, gitu. kita juga lucu kok. Lucu, menggemaskan, gitu sama juga. Apa kau pikir saya kurang lucu atau kurang menggemaskan? Kan tidak toh? Iya, iya. Kalau aku ada lagi nih Kak, karena kan aku juga di kampus ya. Terus banyak yang nanyain, kamu kalau tunanetra kalau orientasi mobilitas tuh gimana sih? Ngapalin jalannya gimana sih? Penasaran dong. Nah, ini nih Kak, orang awas banyak yang belum tahu kalau tunanetra itu untuk sistem OM ya, kalau kita sebut ya gitu. Maksudnya untuk mobilitas itu caranya kayak gimana gitu Kak? Ya kamu jelasin aja, jadi kayak alat bantunya kan butuh tongkat gitu kan. Terus cara berjalan dengan tongkat itu kan macam-macam ya, kayak di lantai yang halus atau di tepi got atau di mana itu kan caranya beda-beda ya gitu. Itu juga
ditunjukin, kemudian cara nuntun itu tadi posisi tangan, Nah, megangnya di penting mana nih. yang halal gitu. Jadi bukan berarti ada cowok sama cewek terus karena dia berlainan mahram nggak bisa bantu, nggak begitu juga gitu loh. Kalau megang siku aja kan bukan hal yang, terus kayak misalnya mau wudhu gitu kan, Iya. ada yang berpendapat nggak bisa nolong karena bukan mahramnya gitu. Kita pakai mazhab yang membolehkan saja selama tidak ada syahwat gitu kan, Iya. ya udah dibantu aja gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu yang harus kamu penuhi juga, sehingga ketika nanti kamu barter informasi sama teman-teman itu kamu bisa lebih luas gitu loh, memberi pengetahuannya gitu. Terserah Mas mau pakai mazhab Syafi'i atau Hambali. Kalau Mas pakai mazhab Hambali, Mas lihat saya mau wudhu, tolongin aja, nggak apa-apa Mas gitu. Itu kayak gitu contohnya. Kak, ada yang nanya nih, coba bentar ya. Iya, ya. Saat kita down, gimana sih supaya kita nggak berlarut-larut dan bisa cepat up lagi gitu Kak? Ibaratnya kita nih dari Kak Widya Oktarina nih, gimana sih supaya kita nggak berlarut-larut saat kita down gitu Kak? Oke, ini sahabat saya nih gitu, pernah nulis buku bareng juga. Jadi teman SMP, tau lah gitu. Oke, kalau down sebenarnya sih secara general itu orang yang down itu kan energinya low, gitu, energinya rendah, gitu ya, energinya rendah. Jadi harus dinaikin dulu energinya. Jadi ada dua hal yang bisa dikerjakan itu, apakah itu dia berhubungan dengan religi atau tidak. Jadi kalau yang secara umum ya energinya low harus banyak bergerak, gitu loh. Yang dilakukan kan kalau kita down biasanya telungkup, tutupin bantal gitu kan, nangis di bantal, pasang lagu yang mengharu biru, melo gitu kan. Nah, jadi harus banyak, harus naikin dulu energinya, banyak bergerak ya kan. Yang masih bisa olah fisik gitu. Yang masih bisa gerakan badan gitu. Kalau bisa jangan sendiri gitu. Kalau bisa ada teman. Karena biasanya tuh ada teman energinya juga akan lebih lebih meningkat gitu ya. Kalau yang udah juga kan lewat makan coklat atau es krim itu kan juga bisa bisa naikin mood kayak gitu ya. Nah, kalau dari sisi religiusnya ya tentu saja kita berserah sama Allah gitu loh. Jadi meyakini bahwa ini Allah pasti bisa bantu gitu, kayak misalnya kegagalan-kegagalan yang udah saya ceritain gitu kan. Itu waktu berdoa ya sampaikan sama Allah gitu loh. Itu nah, kalau kita sedang down juga ini tergantung individunya kayak gimana gitu. Karena kan wataknya beda-beda. Ada yang dia itu periang gitu kan. Yang periang mah dia down gampang. Nangis aja bisa nyanyi dia. Iya. Gitu loh. Patah hati aja bisa nyanyi dia gitu loh. Tapi kan tidak demikian juga dengan orang yang pemikir, orang yang rasa gitu ya. Rasa tidak semudah itu. Jadi memang untuk mengurus ini kita perlu lihat juga perwatakannya ini bagaimana. Jadi, tapi kalau secara umum ya itu, kalau down tuh energinya low, banyak bergerak aja, gitu. Jangan sampai kita diam sendirian, kecuali kalau lagi berdoa atau ibadah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dalam keadaan kayak gitu tuh banyak bergerak dan banyak berinteraksi dengan orang lain, itu yang bisa mengatasi. Oke, berarti paling penting adalah tadi ya, kalau misal kita lagi down gitu, kita usahain ya jangan sendirian lah gitu kan. Ada minimal kita punya satu orang yang bisa dipercaya lah buat mengatasi apa yang kita rasain gitu. Kalau kamu kan ada mama kamu tuh, cerita sama mamamu ya kan, lagi down tuh. Kalau misalkan nih, ini kan down nih. Kalau dari aku kan, kalau misalnya kita putus asa gitu ya, kayak misalnya entah kita misalnya dapat sesuatu yang gimana, terus kita ngerasa nggak berharga lah, ngerasa apa sih, minder lah sama diri kita sendiri gitu. Aku pernah tuh Kak ngerasain di posisi itu, dimana aku ngerasa yang kayak oh my god, kok gue kayak gini ya gitu. Itu pernah tuh Kak ngerasain harga. Itu yang disebut self pity namanya, yang tadi saya kasih tahu. Sekarang saya tanya deh, bahkan mamamu bisa menjamin omongan saya ini. Berapa banyak gadis usia kamu
yang berani menjadi host, bisa bicara tanpa teks. Nggak banyak, Rahel. Iya, benar. Apa kau pikir anak-anak SMA, gadis-gadis yang mereka matanya melihat semua itu, yang nyanyinya JKT48, BTS, apakah mereka bisa bicara seperti ini? Nggak semua. Iya. Gitu loh. Iya, Kak. Itu cara kamu menilai begitu. Iya. Gitu. Jadi berharga atau tidak, kita sendiri yang membeli label. Kalau kamu sendiri udah bilang kamu nggak berharga, ya bagaimana dong? Gitu. Kamu juga tidak kasihan sama mama kamu, kan gitu. Mama kamu yang istilahnya dalam tanda kutip meninggikan derajatmu, gitu kan. Iya. Gara-gara misalnya diputusin cowok atau dijauhin teman aja, aku nggak berharga. Don't be, Rahel. Don't be. Please don't be. Saya aja kagum sama kamu, gitu loh. Iya. Maksudnya kagum sebagai tunanetra wanita yang dalam tanda kutip tuh potensinya besar gitu. Iya, terima kasih. Itu kayak gitu. Tapi yang mana kamu sedih, down, putus asa, itu wajar banget. Hanya durasinya nih berapa lama. Gitu. Iya. Jangan lama-lama. Jadi kalau orang yang aku tersenyum di balik luka, tertawa di balik air mata, ya salah juga sih gitu loh. Maksudnya nggak gitu-gitu amat juga gitu loh. Adalah sebuah kesalahan besar kita itu memendam kesedihan atau keputusasaan itu kesalahan. Karena apa? Nggak selesai masalahnya, cuma dipendam doang. Iya. Gitu loh. Kita tidak lantas menjadi cengeng kok ketika kita menangis atau mengeluh gitu kan, karena adanya masalah. Iya. Tapi porsinya dibanding kita bangkit dan fight-nya itu jauh gitu loh. Ya 80-20 lah gitu loh. Nggak apa-apa. Iya. Gitu. Kalau misalnya saya marah, saya akuin saya marah gitu loh. Iya. Tapi lebih banyak sabarnya kan gitu. Karena ya tetap aja namanya kita manusia gitu kan. Makanya jujur memang profesi sebagai public figure, sebagai motivator tuh emang susah. Karena apa? Kita nggak boleh salah. Iya. Gitu loh. Ntar kalau marah, pokoknya motivator gitu kan. Sempurna gitu ya. Itu nggak bisa begitu gitu loh. Jadi boleh, tapi marah dengan sepantasnya, ya kan? Pun sedih juga dengan sepantasnya. Misalnya kamu lagi sedih, ya kan? Di depan teman-teman sekuliahan kamu. Iya guys, aku emang lagi sedih gitu. Bercucuran air matamu. That's okay. Terus kamu bilang, tapi aku percaya tomorrow will be better gitu. Itu beda sama orang yang dia menangis terus diam aja, sama orang yang menangis terus tapi dia udah punya planning besok mau ngapain gitu. Itu nggak masalah. Seandainya kamu menangis di pelukan mama kamu, nggak jadi masalah. Itu manusiawi banget gitu loh. Tapi kamu harus tanya sama diri kamu, besok kamu harus di mana gitu loh. Benar, Kak. Itu yang penting sebenarnya. Betul. Jadi kita memendam emosi juga nggak baik ya. Maksudnya kita nggak boleh. Sedih tapi kita tersenyum. Nggak ada lagi namanya itu tertawa di balik derita, itu nggak ada lagi lah. Biar jadi lagu dangdut aja. Kak, ada yang nanya lagi nih, Kak. Bentar ya. Oke. Bagaimana? Oke. Bagaimana kalau keluarga kita sendiri nih, Kak, yang bikin kita down? Nah, kita tuh harus bagaimana tuh, Kak? Oh iya. Ini berat memang. Kalau lingkungan kita sendiri yang bikin kita jadi rendah diri gitu. Iya. Ini berat memang gitu. Dan berat sekali. Ya. Saya sangat maklum dengan kondisi kayak gini, ini maklum banget. Ini berat. Dan saya tidak katakan bahwa ini mudah. Cara kita memberi motivasi pun beda gitu loh. Kita nggak bisa dengan ayo dong kamu harus semangat gitu, nggak bisa gitu loh. Karena memang kondisinya kan memang faktor eksternalnya tidak bagus. Ya kan? Kayak gitu. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ke depannya hidup itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Gitu. Tadi saya udah kasih contoh kayak si Oprah Winfrey. Oprah Winfrey itu dia dulu itu saat masih kecil sudah ditinggal oleh orang tua. Iya. Terus mengalami kekerasan seksual. Bukan main-main kan tuh, berat banget gitu loh. Tapi sekarang
dia menjadi salah satu presenter yang terkenal di dunia. Atau nggak usah jauh-jauh deh, Nabi kita Muhammad itu, ya Allah, ditinggal orang tuanya, tinggal kakeknya, dimusuhin sama paman-pamannya. Itu bukan sebuah lingkungan yang bagus loh, gitu loh. Tapi kemudian menjadikan dia seorang yang besar, kayak gitu. Kenapa? Karena beliau menginginkannya, gitu. Iya. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa hanya keinginan dalam diri sendiri untuk bertanggung jawab terhadap dirinya itu yang bisa membantu, ya kan? Iya. Karena ada banyak jalan menuju Roma, gitu. Ada banyak cara untuk bisa menjadi orang yang baik, gitu loh. Masa orang tua kita jahat, kita mau jahat juga kan? Enggak ya, gitu ya. Sebaiknya tidak begitu, gitu loh. Nah, tergantung keinginannya aja nih, mau nggak jadi orang baik, gitu loh. Mau nggak untuk bangkit. Kalau mau, apalagi ibadahnya bagus, itu Allah bukakan jalan. Entah antara ada yang modalin laptop, ada yang modalin sekolah, gitu kan. Kita nggak pernah tahu, banyak banget nih cerita-cerita di mana orang tuanya nggak bagus, eksternalnya nggak bagus, tapi dia jadi orang yang baik, itu banyak banget. Dan saya sangat bersimpati. Jadi saya tidak bisa katakan, kamu semangat aja, itu bukan masa berarti, enggak. Tidak begitu, karena kasusnya berbeda, gitu ya. Kita pun kalau misalnya Rahel nanti mau memberikan semangat, itu lebih kepada contoh-contoh cerita aja, gitu. Ini contoh-contoh orang yang pernah mengalami kegagalan itu, dia berhasil. Ada namanya, aduh saya lupa namanya, Jessie Dugard apa siapa gitu ya. Dia ini dulunya anak perempuan umur 11 tahun tapi diculik, kemudian mengalami tindak seksual sampai hamil, sampai punya anak, itu baru bebas umur 29 apa 30 tahun gitu ya. Tapi dia bisa jadi penulis buku terkenal sampai saat ini. Gitu. Itu juga salah satu bukti bahwa keinginan dia untuk tetap bertahan itu kan internalnya ya, gitu ya. Jadi walaupun sulit, tetap nanti Tuhan tuh bukakan jalan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau yang tadi aku ambil kesimpulan, walaupun keluarga harusnya kan tempat perlindungan ya gitu. Tapi kan ada juga idealnya kan gitu, idealnya. Iya. Tapi ada juga keluarga yang bikin kita down. Intinya yang bisa menolong kita untuk sukses itu ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri mau maju atau enggak, ya kan kayak. Iya, betul. Nah, kalau perlu hijrah. Iya, benar. Hijrah aja. Gitu. Iya. Cari yang lebih positif, yang orang-orang yang benar-benar bisa mendukung secara lebih positif lah. Iya. Gitu. Iya, betul. Iya. Ini ada yang nanya lagi nih Kak ya. Dari Lala. Lala. Ya, inilah salah satu problem orang buta ya begini. Dia nanyanya dua-duanya nih Kak, sama aku sama Kak Rama juga gitu. Oh, ya kayak udah kamu jawab lah. Jadi aku bacain dulu deh pertanyaannya ya. Oke. Kak Rahel sama Kak Rama pernah bosan sama rutinitas sehari-hari enggak gitu? Kalau pernah gimana caranya? Maksudnya, kamu dulu. Sama Kak Rama pernah bosan nggak sama rutinitas sehari-hari? Terus gimana cara mengatasinya mungkin gitu ya? Iya. Kamu dulu deh. Kalau aku pernah, tapi balik lagi bosan itu kan nggak setiap hari ya. Maksudnya aku selalu cari ketika misalnya aku lagi bosan nih, aku selalu cari hal-hal yang aku stop dulu deh gitu. Cari waktunya yang enak, kapan ya saya bisa lanjut lagi rutinitasnya gitu. Jadi kalau aku lebih pinter-pinter mengatur waktu aja sih Kak. Mungkin kalau dari Kakak gimana tuh tips-tipsnya? Kalau yang jelas apakah pernah bosan, gabut gitu ya pasti pernah gitu kan. Semua orang pasti juga pernah ngalamin. Apalagi saya dalam kondisi setahun belakangan. Ya kan, karena ada pandemi. Saya kan orangnya ekstrovert, pengennya aktif di luar, ngobrol, aktivitas training, olahraga di luar gitu. Saya tipikal orang kayak gitu loh. Ada corona gitu kan. Kebetulan memang saya kan hobinya baca gitu. Saya punya novel itu lebih dari
ratusan. Ya Oh, udah dengerin aja Harry Potter, baca bukunya 1 sampai 7. Narnia dari 1 sampai 7 baca semua. Terus udah baca bosen nulis, ya kan? Nulis bosen nonton film. Ada Back to the Future nonton. Ada Star Wars nonton, ya kayak gitu. Jadi pokoknya saya tuh nggak mau dalam keadaan gabut tuh nggak ngapa-ngapain. Harus ada yang dikerjain, tapi harus membawa manfaat. iya. Gitu. Contohnya nih, saya waktu pandemi itu pernah menghabiskan waktu 1 minggu mencari kelemahan dalam cerita Harry Potter yang nggak masuk akal tuh di mana gitu loh. Itu saya pernah lakukan itu. Tujuannya apa? Supaya waktu saya nulis cerita nggak kejebak hal yang kayak gitu. Tapi yang terpenting adalah bosan atau gabut karena rutinitas itu balik lagi gimana kita kreatifnya. Memang butuh rekreasi gitu loh, apalagi di kondisi sekarang ini kan ya. Coba aja sesekali ganti kegiatan gitu, kalau saya sih nggak terlalu bermasalah karena buku film itu banyak banget gitu, jadi tinggal Dragon Ball aja sama Sailor Moon tuh butuh waktu sebulan buat saya nonton semua. Oh my God. Mungkin kamu nggak tahu tapi mama kamu tahu, mungkin mamanya Rahel tahu Sailor Moon itu apa. Sering cerita itu mama. Kalau Dragon Ball udah itulah gitu. Ini sebenarnya aku bingung ya bacain pertanyaan gitu karena waktu juga udah tinggal dikit lagi, kita nggak kerasa juga nih ngobrol ya. Iya. Kak, tapi rencananya nih sebelum aku akhiri gitu ya, aku tuh pengen banget ajak kakak lagi nih buat sesi kedua. Nah, kira-kira temanya tentang apa deh kalau buat anak muda? Kita bahas perwatakan aja tadi, yang tadi saya bilang tuh. Jadi kan ada 4 tuh, sanguinis, koleris, melankolis, sama flegmatis. Nah, manfaatnya apa? Supaya yang pertama, kita tahu diri kita dong, gitu. Diri kita tuh kayak gimana, gitu. Yang kedua, kita tahu diri orang lain. Bahwa nggak semua sama, gitu loh kan. Ketiga, potensi, gitu kan. Potensinya apa? Keempat, weakness atau kelemahannya tuh apa? Kelima ya penerapannya, kira-kira kita nggak main lagi namanya zodiakan tuh gitu kan, karena itu ya kan. Jadi orang sanguinis tuh cocoknya sama siapa gitu kan, itu kan lebih masuk akal ya karena kita menelaah dari segi perwatakannya gitu kan. Nah itu bisa kita gali nanti tuh gitu loh. Kayak misalnya saya atau Rahel gitu, mungkin kita bisa ngomong begini karena orangnya ekstrovert gitu loh, belum tentu yang introvert itu. Tapi bukan berarti dia tidak punya potensi, hanya saja memang beda dari cara membawakan atau dia punya potensinya tuh beda gitu. Oke. Boleh nih Kak, pas kakak kan dari tadi ngomongin masalah melankolis, sanguinis. Banyak orang-orang yang nggak tahu melankolis tuh apa sih. Mungkin nanti kita boleh lanjutin di next time gitu ya, kita bisa lebih mengenal boleh banget, kepribadian manusia dan cara gitu ya. Ya, itu oke banget. Karena orang suka salah sangka kalau yang namanya melankolis itu sedih, enggak juga gitu. Bukan begitu juga sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Aduh, oke. Kakak mungkin banyak nih sesi nih. Closing statement mungkin buat teman-teman ini. Yang bisa saya katakan sebenarnya adalah bahwa hari ini yang luar biasa tuh hostnya. Aduh. Gitu. Kalau narasumber itu yang dianggap istimewa itu banyak lah gitu ya. Tapi host yang dia punya keistimewaan kemudian dia berani membawakan ini sesuatu yang luar biasa, karena host tunanetra menyelenggarakan Instagram Live itu hal yang luar biasa gitu. Nah, di sini menjadi bukti bahwa sebenarnya manusia itu tergantung bagaimana dia berpikir, berkata-kata dan bertindak gitu. Kalau dia mau menjadi mulia, maka mulialah dia. Gitu. Mau menjadi hebat, maka hebatlah dia gitu loh. Yang mana mulia atau hebat ini kita nggak bisa ukur dari berapa banyaknya uang atau berapa kerennya profesinya, enggak sih gitu loh. Tapi bagaimana dia tuh menjadi manfaat buat orang lain sama buat dirinya sendiri gitu. Dan yang terakhir,
pesan dari saya adalah, if you want to be loved, make yourself lovable. Kalau kamu mau dicintai, jadilah sosok yang layak untuk dicintai. Cintai, benar. Yes, setuju Kak. Saya nggak tahu nih berapa banyak mata cowok yang sudah memperhatikan Aduh. Rahel Putri. Aduh, biasa Kak. Gitu. Namanya aku juga sebenarnya belajar juga buat memperbaiki diri, buat meningkatkan diri aku sendiri gitu. Karena Mama sering banget pesen, kamu punya kekurangan, kamu harus punya sesuatu yang bisa ditampilkan supaya orang-orang bisa menghargai kamu. Yes. Jangan cuman Exactly. jangan, kamu harus bisa lebih. Gitu, itu pesan Mama yang selalu kuingat sampai saat ini gitu, Kak. Yang mana kamu itu akan merepotkan orang karena harus nuntun kamu, melayani kamu dan lain sebagainya, itu adalah sebuah kewajaran. Tapi bagaimana caranya dengan kelebihan kamu orang jadi lupa dan jadi ikhlas buat ngelakuin itu. Contohnya istri saya nih. Iya. Mana dia pikirin tuh harus nuntun saya kemana-mana, harus ngambil ini, ngambil itu. Enggak, karena memang saya punya nilai tukar untuk diberikan kepada istri saya. Manakala saya harus bantu istri, harus ngurus anak-anak, itu bisa saya lakukan gitu kan. Jadi kita juga harus terima bahwa kita merepotkan orang lain, tapi juga kita berusaha bagaimana caranya kita bisa membayar itu dengan nilai lebih yang ada dalam diri kita. Gitu. Boleh Kak, nanti mungkin next time kita bahas tentang 4 kepribadian ini nih, karena banyak orang yang berkonflik hanya gara-gara tidak bisa memahami kepribadian orang lain ataupun diri sendiri gitu ya. Betul banget dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam pergaulan tuh begitu juga. Nih, buat belajar juga nih. Iya benar. Barangkali nanti kan 300 tahun kemudian video kita ditemukan gitu kan. Amin. Wih, orang gitu. Iya benar. Iya. Mungkin nanti di 2 minggu ke depan ya, karena aku sekarang juga bikin acara ini kan setiap 2 minggu sekali gitu kan. Insya Allah nanti kita diskusikan lagi Kak nanti. Oke Kak. Siap beres. Terima kasih. Ini maaf banget. Oke, terima kasih banyak. Nggak bisa bacain. Terima kasih banyak nih udah. Iya, sampai ketemu lagi Kak. Ya mohon maaf buat ketemu lagi. Iya. Yang nggak terbaca ya. Aku nggak bisa bacain pertanyaan semua karena waktunya juga udah habis ya. DM Rahel aja, DM Rahel langsung aja. Nanti boleh DM sama Rama gitu ya buat konsultasi. Boleh. Oke. Terima kasih Kak buat sebelumnya, pokoknya hari ini luar biasa banget nih, narasumbernya spesial ya kalau menurut aku gitu. Ya, titip salam hormat saya buat mama kamu, buat orang tua kamu sama keluarga yang di sini. Iya. Insya Allah. Kak, untuk sesi kedua Mama pengen bisa sharing-sharing nih kayaknya sama Karama sebentar gitu. Nah, ayo aja, why not? Come on, let's go. Bikin bertiga nanti nih kayaknya. Nah, itu dia tuh. Apa mungkin di hari ibu gitu kan? Udah combo aja gitu kan. Anak, ibu gitu kan. Udah kita sharing. Ntar gantian saya hostnya kan gitu. Iya. Ayo aja. Boleh. Nanti kita bicarakan lagi. Terima kasih Kak. Salam buat keluarga. Sehat-sehat ya Kak. Dan maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan. Nggak apa-apa. Luar biasa kok Kak. Hari ini luar biasa banget. Banyak yang nanya soalnya ini. Banyak yang nanya, banyak yang ini ke kakak, halo Rama, banyak yang ini kayaknya nih, yang kagum banget sama kakak nih kayaknya. Kagum sama Rahel juga banyak kok. Saya belum ada apa-apanya Kak. Hanya seorang mahasiswa biasa. Nanti kalau ada cowok WA kamu jangan salahin saya loh ya. Nanti deh kalau misalnya aku undang. Ya siap. Nah itu dia. Lama, itu yang masih penting. lama juga Kak. Rencananya aku tuh ya kan, target aku kalau target ya tuh di lulus S2 aku mau fokus dulu kayaknya buat S2 dulu Kak. Ya kan membina dari sekarang nggak ada masalah toh. Tidak harus pacaran juga nggak masalah. Contohnya kamu belajar baik-baik, kamu nabung, buka deposito, itu kan juga persiapan gitu, nggak masalah dimulai dari sekarang. Iya bener. Buat tuh mah bukain deposito mah.
buat menghadap calon mertua ibaratnya. Iya dong, prepare mulai dari sekarang. Kamu mulai senam, ya kan? Ya Iya. apa namanya, olah tubuh gitu untuk nanti 5 tahun kemudian sudah ready gitu. Tuh masih banyak tuh yang mau dibaca. Nah nih Kak, ada yang komen nih Kak. Dari Apa? Lala, Gimana? apalah nih namanya ya? Setuju Kak, Mm-mm. bahas perwatakan. Katanya gitu. Oh, dia Oke, pengen kita ngebahas tentang oke. kepribadian. Oke, udah tunggu aja 2 minggu lagi. Ya udah tunggu aja. Nanti dibikinin posternya lagi ya. Ini udah nggak selesai gimana hostnya nih? Iya. Oke. Ya udah kita Oke, tutup aja ya mungkin ya. Ya, ya, ya. Kalau kami ada kekurangan gitu, insya Allah nanti Ya, mohon maaf. ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Pertanyaannya Terima bagus kasih, banget. sampai jumpa. Sampai jumpa Kak. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya makasih ya. Pokoknya nanti kita bahas tentang kepribadian ya. Jadi kepribadian manusia itu kan ada dasarnya ada 4, ada melankolis, koleris, flagmatis, sama sanguinis. Keempat ini ada ciri-cirinya nih. Kalau melankolis kayak gimana, koleris orangnya kayak gimana, nanti kita membahas tentang perwatakan. Setuju? Oke, tunggu di minggu Ya, depan. setuju. Iya. Oke. Aku kira Karamu udah keluar. Kagak belum, makanya nih host bagaimana? Oke. Oke. Serius keluar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.